Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga dianiaya suaminya sendiri, seorang ibu rumah tangga di Kota Medan ditemukan bersimbah darah di dalam rumahnya. Gubernur Sumut membantah kabar bahwa 4 pulau yang jadi polemik merupakan hadiah dari Mendagri kepada mantan Presiden Jokowi. Kapal pecah akibat ditabrak kapal tanker. 4 nelayan asal Belawan Kota Medan terombang-ambing di perairan Selat Malaka selama 6 jam. Kita ke informasi pertama. Seorang ibu rumah tangga di Kota Medan ditemukan bersimbah darah pada Kamis dini hari pekan lalu. Korban akhirnya meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Yapsi Yulian berusia 55 tahun, seorang ibu rumah tangga diduga dianiaya suaminya sendiri bernama Aliang berumur 58 tahun di kediamannya di Jalan Wahidin Lama, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Peristiwa ini bermula dari keributan antara korban dan pelaku. Menurut warga, saat kejadian warga mendengar adanya keributan dan jeritan minta tolong dari dalam rumah. Warga yang mendengar jeritan korban kemudian langsung mendobrak pintu rumah dan menemukan korban sudah terbaring di lantai ruang tamu dengan bersimbah darah. Warga kemudian membawa korban ke rumah sakit Madani. Diduga karena kehabisan banyak darah, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kepala Lingkungan 9 menyatakan saat ditemukan korban memang masih hidup. Malam itu memang ada terjadi pembunuhan lah ya kan. Suami istri, tepatnya itu jam 10 lewat lah gitu ya kan. Untuk masalah apa masalahnya ya mungkin sementara ini kita taunya hanya masalah rumah tangga lah ya kan. Untuk korbannya sendiri seperti apa Bu yang Ibu lihat tadi malam? Kalau korban sih memang tusukan di perut ya. Tusukan di perut. Di bagian mana aja? Ada berapa luka Ada berapa luka tusukan yang Ibu lihat? Kalau untuk yang apanya sih satu tusukan yang biasa lah ya. Tapi kalau untuk yang jelasnya sih kadang kan berdarah gitu bersimbah ya. Jadi kita kan kurang beberapa yang jelasnya sih satu yang besar di sini. Sementara itu pelaku yang masih berada di dalam rumah diamankan warga. Pelaku juga sempat dihakimi warga karena emosi dengan perbuatan pelaku kepada istrinya itu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Dua hari penyelidikan, petugas unit Reskrim Polsek Medan Area mengungkap motif kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Jalan Wahidin Lama, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Pelakunya adalah suaminya sendiri karena cemburu. Motif pembunuhan yang dilakukan Aliang kepada istrinya Yapsi Yulian di dalam rumahnya di Jalan Wahidin Lama, Kecamatan Medan Area, Kota Medan diungkap petugas Polsek Medan Area. Berdasarkan keterangan saksi, motif pelaku tega melakukan pembunuhan karena dipicu rasa cemburu sang suami kepada istrinya. Polisi juga menunjukkan barang bukti senjata tajam yang diduga digunakan pelaku. Pelaku belum dapat dihadirkan saat rilis karena masih dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Bayangkara Medan akibat dihakimi warga. Kapolsek Medan Area menyatakan korban dinyatakan meninggal dunia karena kehabisan banyak darah. Pada saat ketika dirawat di rumah sakit itu kita sudah tidak lama petugas datang itu sudah mendapatkan kondisi korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Untuk sementara sudah dilakukan otopsi untuk mencari tahu apa menjadi penyebab kematiannya, namun bisa dipastikan hampir lebih dari 20, kurang lebih 24 ya. Yes. 24 tusukan yang ada di sekitar tubuhnya. Motif yang mendasari? Untuk motif sementara hasil pemeriksaan saksi dari adiknya juga motif sementara adalah karena cemburu. Jadi antara korban dan pelaku ini suami istri dan mereka ini adalah bekerja di salah satu yayasan lembaga sosial di mana di dalam kesehariannya mereka ini sering dimintain ataupun membantu di salah satu yayasan untuk membagikan paket bantuan sosial. Namun karena diduga dari salah satunya ini mungkin merasa cemburu
Sehingga di setiap kegiatan aktivitasnya itu sang istri ini, suami ini selalu ikut. Nah, itulah menjadi penyebabnya. Dan polisi masih menunggu kesembuhan pelaku untuk dimintai kesaksian terkait tindak pidana pembunuhan ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Polemik kepemilikan 4 pulau di Aceh yang dinyatakan masuk teritori Sumatera Utara oleh Kemendagri terus berlanjut. Gubernur Sumut Bobi Nasution membantah kabar bahwa keempat pulau itu merupakan hadiah dari Mendagri Tito Karnavian kepada mantan Presiden Jokowi. Polemik kepemilikan 4 pulau di Aceh terus berlanjut. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menegaskan polemik terkait kepemilikan pulau di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh itu sebaiknya dibahas langsung bersama Kementerian Dalam Negeri. Pernyataan itu disampaikan saat rapat paripurna di gedung DPRD Sumatera Utara pada Kamis pekan lalu. 4 pulau, masing-masing Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang selama ini berada di wilayah administrasi Kabupaten Singke, Provinsi Aceh, meski tidak berpenghuni. Bobi Nasution menekankan kunjungannya ke Aceh bukan untuk mengajak kerjasama dalam pengelolaan pulau, melainkan untuk membuka ruang diskusi lebih lanjut hingga ke pemerintah pusat. Itu hadiah apa sih? Emang untuk pulau bisa dipindahin kok? Kenapa nggak kok hadiah buat Pak Jokowi? Kenapa nggak dihadiahin di situ ke Solo aja? Itu biarlah menjadi keputusan pemerintah pusat. Pak, itu isunya. Terus kalaupun ada di dalamnya di situ apapun, kalaupun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ataupun kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Bobi menambahkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka diri jika harus membahas ulang. Kepemilikan pulau yang menjadi sengketa itu bukan di tangan pemerintah provinsi, melainkan wewenang pusat. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Perebutan 4 pulau oleh pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara belakangan jadi sorotan. Pemerintah hingga tokoh DPD dan DPR RI asal Aceh menggelar pertemuan khusus membahas langkah advokasi setelah Menteri Dalam Negeri mengklaim siap menerima gugatan hukum. Usai pertemuan dengan pemerintah Sumatera Utara tak menemukan kata sepakat, pemerintah Aceh dan tokoh-tokoh anggota DPD dan DPR RI asal Aceh merapatkan barisan. Jumat malam, mereka membahas strategi advokasi setelah polemik sengketa 4 pulau antara kedua provinsi itu mengemuka. Alih-alih mengambil langkah hukum lewat Pengadilan Tata Usaha Negara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf memastikan akan mencoba 3 jalur untuk mengembalikan 4 pulau itu ke Aceh, yakni lewat jalur kekeluargaan, administratif, atau lewat jalan politis. Yang manapun jalur yang diambil, yang pasti mantan Panglima GAM itu akan menghadiri pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada 18 Juni mendatang dengan membawa sejumlah bukti. Bukti dan data hak kita. Ya. Kemudian secara histori itu hak kita. Secara penduduk hak kita. Soal adanya geografi juga hak kita. Soal adanya potensi migas itu apa benar, Pak Gu? Mungkin ya, mungkin tidak. Itu kan harta karun. Bukti jelas, nyata, sejarah, historis dan lainnya memang itu adalah milik Aceh. Mulai dari zaman Belanda, peta kolonial dan surat tanah 1965 membuktikan bahwa itu milik masyarakat Aceh. Berdasarkan batas wilayah ini, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek ditetapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara lewat keputusan Menteri yang diterbitkan 25 April 2025 lalu. Kita juga tidak ada kepentingan personal selain menyelesaikan batas wilayah yang jumlahnya antar provinsi, antar kabupaten, antar kabupaten kota, kecamatan itu jumlahnya ratusan ya, yang harus diselesaikan. Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, juga ikut angkat bicara tentang keabsahan penetapan status 4 pulau itu. Tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen.
karena undang-undang lebih tinggi daripada Kemen. Kalau mau merubah itulah undang-undang juga. Meski penetapan tapal batas keempat pulau itu disebut-sebut sudah berlangsung puluhan tahun, penetapan oleh Mendagri inilah yang membuat perebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara kembali mengemuka. Apalagi berembus informasi mengenai dugaan potensi migas di keempat pulau itu. Apa kata Gubernur Sumatera Utara sekaligus menantu Presiden ke-7 Joko Widodo Bobi Nasution ketika dituding bahwa penetapan keempat pulau sebagai hadiah untuk mertuanya? Itu hadiah apa sih? Emang untuk pulau bisa dipindahin kok? Kenapa nggak kok hadiah buat Pak Jokowi? Kenapa nggak dihadiahin yang di situ ke Solo aja? Itu biarlah menjadi keputusan pemerintah. Pak, itu isunya. Terus kalaupun ada di dalamnya di situ apapun, kalaupun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara ataupun kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada siapa jadi bupati. Masa 2 bupatinya? Masa 2 bayar pajaknya kemana? Ya, itu pulaunya pulau tidak terlalu besar. Jadi bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil dan 18 Juni mendatang, Gubernur Aceh dan timnya akan menemui Mendagri Tito Karnavian membawa sejumlah bukti dan dokumen demi mengembalikan 4 pulau itu ke wilayah Aceh. Ia juga menekankan pentingnya meredam potensi konflik horizontal antara Aceh dan Sumatera Utara yang bertetangga dan sudah seharusnya bersaudara. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Polemik kepemilikan 4 pulau antara Aceh dan Sumut ramai di dunia maya. Salah satu akun yang menanggapi pernyataan Bobi soal kedatangannya ke Aceh dilaporkan ke Polda Sumut pada Jumat siang pekan lalu. Polemik 4 pulau yang menjadi sengketa Provinsi Aceh dan Sumut menimbulkan masalah baru. Postingan di media sosial yang menolak kepemilikan 4 pulau oleh Sumut dilaporkan ke Polda Sumut atas dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE. Unggahan pemilik akun TikTok @tripx313 dilaporkan komunitas pendukung Bobi Surya ke Polda Sumut karena dinilai mengarah pada penghinaan. Adanya dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Dewan Pembina kami, Bapak Bobi Apip Nasution, dalam muatan konten @trax313_. Seperti apa Bang yang Bang lihat? Penghinaannya seperti apa yang Abang lihat? Yang paling mendasar dalam muatan konten itu penghinaannya, boleh aku pakai istrimu 3 bulan. Itu bagi kami pelecehan verbal dan juga termasuk cyberbullying di media sosial. Polemik kepemilikan 4 pulau terluar antara Aceh dan Sumut itu ramai dibahas dalam sepekan terakhir, termasuk di media sosial. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.